aja kalau Oh, gitu. saya. Oke, silakan Om. Oke. Baik. Lanjut Oke. Akinovan. Kembali lagi saya katakan makan 3 ngaku 1. Ini yang dimaksud adalah kamu makan 3 piring tetapi cuman kamu yang makan. Berarti 3 piring yang kamu makan nyambung. satu orang. Gak nyambung, wey. Contoh. Saya kasih contoh yang tepat nih. Jadi kau pergi ke restoran, kemudian Ya. kau pesan makanan 3 piring, soalnya kan kau rakus. Nah, jadi kau makan 3 piring. Tapi pas datang giliran mau dibayar, malah kau bayar 1 piring. Kemudian enggak kok saya cuma makan 1, kok saya nggak makan 3 gitu loh. Oh, salah. Berarti di sini kita memiliki pandangan yang berbeda gitu loh. Kita memiliki interpretasi yang berbeda. Nah, sementara makan 3 ngaku 1 yang aku maksud di sini adalah aku makan 3 piring, aku ngaku bahwa cuman aku yang makanin 3 piring, nggak ada orang lain, cuman aku loh, cuman 1 orang ini. Nggak nyambung. Gak nyambung. Bang Jiman mana? Bukan nggak nyambung, cuman otak kalian yang nggak nyambung gitu. Oke, gini aja, daripada gini. Yang betul, makan 3 piring jadi gemuk. Bentar dulu. Sabar dulu, ini mau lanjut diskusi nggak nih? Sebentar, blind spot. Daripada gini, Bang, gini, ngaku 1, tetapi sesembahannya itu ada 360 berhala. Itu yang salah. Siapa? Kamu. Maksudnya 360 patung Yesus maksudnya. Nah, itu dia yang ingin kita. Tadi ngarang bebas. Nggak apa-apa. Silakan Ben Sobat, tapi kasih data gitu loh. Ya. Bukan mana ya? Temanya Kalau kayak gini di mute terus, aku turun aja lah kalau gitu. Enggak usah turun. Siapa yang mute? Tadi juga kamu bisa bicara Saya kan? mute sorry ya, soalnya tadi kan mau diskusi Bang Kotam sama Bang Besi, Sama makanya aku Bang Novan. Oke, di mute dulu Bang Blay. Karena sudah dipersilakan aku untuk tanggapi. Oke, sekarang Bang Ya udah, aku turun aja kalau gitu. Enggak. Kamu sama Terima kasih. Kamu sama Bang Novan. Silakan. Dari tadi kan kamu ngomong terus tuh. Ya udah, Bang Novan sama Bang Blay. Aku turun aja kalau memang itu silakan. Kalau bisa kita mute semua ya. Oke. Yang turun monyet. Oke. Lanjut. Bro Bezi Hal 03. Iya, kenapa bro? Oke, tema ini yang dibicarakan adalah, kau harus paham ini. Iya. Tema ini adalah, kamu makan 3 piring, kamu harus ngaku bahwa cuman kamu yang makan. Kalau kamu makan 3 piring, kamu mengaku bahwa ada 3 orang yang makan, itu salah. Itu maksud daripada tema ini. Jadi, terus ini yang kedua, kamu sebagai seorang Islam, kamu mengatakan tauhid. Tauhid itu kan mengesahkan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita kaji mengesahkan Tuhan ini, kita akan melihat, kalau kita melihat ke belakang secara jauh, kita akan lihat bahwa ada 360 berhala yang dijadikan satu oleh baginda Muhammad, atau yang dikenal Rasulullah ini. Nah, kata tauhid ini kita akan cari tahu. Kata tauhid ini berasal dari Tauhid kata itu apa wahada. tauhid? Coba kasih tahu tauhid karena kami nggak ada tauhid di sini. Ya udah, aku turun aja lah kalau ini kalau nggak bisa diam. Enggak, jangan diterusin dulu. Kamu jelasin dulu tauhid ini karena kami nggak ada tauhid di sini. Oh, kalau gitu aku turun aja. Jangan kalau ngarang memang bebas, tauhid itu nggak ada. Apa tauhid? Gimana sih orang dipotong terus? Tauhid itu kan dari asal katanya itu wahada, yang artinya menjadikan satu, dari yang banyak dijadikan satu. Itu adalah tauhid dari kata wahada. Itu. Kau harus paham itu. Nggak apa-apa bro. Tauhid itu dari kata wahada yang dijadikan satu. Apa yang dijadikan satu? Ada 360 berhala di Mekah itu. Yang kau ini menghujat aja si Bahlul nih. Aduh, nanti kena report. Enggak, biar dia kalau ngomong. Terima kasih ya. Silakan ditunjukkan Yang saja turun monyet, datanya. yang turun Terima monyet, kasih ya. yang turun monyet, Terima yang kasih. turun monyet, yang turun monyet. Oke, lanjut Bang Novan. Monyet. Oke, lanjut yang lain. Oke, Bang Kotan sama Bang Novan, silakan. Yang santun ya Bang ya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi topiknya jelas dulu dong. Ini topiknya apa ya? Makan 3 ngaku 1, topiknya makan apa? Ini temanya Udah, makan bukan 3 aja. Gini, biar saya jelasin ya. Kenapa di sini makan 3 ngaku 1? Jelas-jelas kalau misalnya ini berbicara pengakuan, bukan berbicara siapa yang makan, tetapi berbicara apa yang dimakan. Oke? Karena yang di sini adalah ini baru jelas Tuhan 3 ngaku 1. Tinggal kata makan tadi kan diganti dengan kata Tuhan, ya kan? Sudah jelas kan? Oke. Terus di Bezi hal ini di pihak mana? Apakah pro Tuhan 3 ngaku 1 atau
kontra? Kan saya sudah jelasin tadi Bang, kami itu adalah Islam. Ya, coba diterangkan ke saya di Islam itu yang mana yang diakuinya, pro apa kontra? Ya jelas kami nggak mengenal yang namanya 3 Tuhan. Soalnya tadi katanya bukan tauhid, kami nggak bukan tauhid mengenal. juga. Cuman kan ini kan ranah diskusi ini Tritunggal itu mengatakan, Abang Tritunggal dulu kan? Bukan dulu, sampai sekarang dong. Hah? Bukan dulu sampai sekarang. Halo. Ya, halo. Ya, Abang Tritunggal kan? Tritunggal. Oke. Kan Abang mengatakan bahwa Tuhan itu 3, benar nggak? Kalau pemahaman Tritunggal bukan mengaku Tuhan 3. Tuhan itu 1. Apa Tuhan satu? Di mana ya Tuhan satu? Tuhan itu 1. Satu hakikat dengan 3 pribadi. Emang Tuhan itu hakikat, Bang? Hakikat tuh tahu nggak sih artinya apa? Esensi, intisari. Iya. Di mana doktrin mana yang menggunakan bahwa Tuhan itu hakikat? Itu di Kristen garis mainstream itu begitu semua. Iya, Kalau coba mau tunjukkan tahu di datanya Indonesia di itu mana. seperti yang masuk dalam KWI, dalam PGI itu semua intinya yang mengakui syahadat rasuli itu Tritunggal. Iya, maksudnya kan mengenai Tuhan yang menjadi hakikat ini itu datanya dari mana, Bro? Yang saya minta. Karena di dalam 1 Korintus Bukan 8 Tuhan Iya. menjadi hakikat. Hakikat itu menerangkan tentang dia itu sifat dasarnya apa, itu Tuhan begitu loh. Iya, karena yang saya tahu, Bro, yang menjadi hakikat itu adalah Elohim, bukan Tuhan. Karena di dalam pemahaman Tritunggal, Tuhan sudah pasti Allah, tetapi Allah belum tentu Tuhan. Itu dalam pemahaman Tritunggal, ya kan? Jadi bingung sendiri. Terus orang Kristen nyebutnya Tuhannya apa? Dalam pengertian Gini bang, maksudnya Pak Besi ini. Jadi kalau Tritunggal kan formulanya, rumusannya itu Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya itu adalah kalau bahasanya Allah gitu loh, atau Ya, God atau benar. Theos. Nah, Demian ini Bukan Tuhan. Kalau Tuhan beda. Ya? Tapi bukan Tuhan, Bro. Kan sudah saya jelasin. Kalau dalam pemahaman kekristenan, Tuhan sudah pasti Allah, sedangkan Allah belum tentu Tuhan. Jadi nggak boleh pakai esensi Tuhan. Nanti Yesus menjadi hakikat. Karena di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Oke? Kalau Tuhan menjadi hakikat, berarti Yesus bisa jadi hakikat. Paham sampai sini? Nanti kamu makin bingung kalau mau pakai kata itu. Saya Bapak hanya yang bingung memperbaiki sendiri. pola. Hah? Bapak yang bingung sendiri. Lah, ini orang paham Tritunggal atau enggak sih? Ya udah gini aja, coba abang jelasin Tritunggal itu seperti apa bang, silakan. Ya udah seperti yang dijelaskan Demian tadi. Jadi ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya itu berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. 3 pribadi dan 1 hakikat Tuhan. Kamu menggunakan yang menjadi hakikat itu kata Tuhan atau kata Elohim atau kata Allah? Mana yang kamu gunakan? Hakikatnya itu adalah ketuhanannya. Maksa. Seperti kita ini, contoh lah, kita ambil contoh walaupun tidak pas ya analoginya ya. Pak Demian ini manusia, Melani ini manusia, Bezihal manusia. Hakikatnya kita 3 ini manusia. Hakikatnya. Iya kan kalau 3 manusia kan, kalau 3 pribadi kan 3 orang, 3 manusia. Kalau 3 pribadi Makanya tadi Tuhan, saya 3 Tuhan. bilang bukan analogi yang persis sama, hanya untuk menerangkan pada Pak malam. Bezi Iya, hakikat selamat itu sore apa. juga.
Ya lanjut Bang Kotan. Bentar ya Bro Roni ya, bentar ya. Bro, apakah kamu menyatakan Bang Kotan bahwa Tuhan dengan Allah itu sama? Tuhan itu ya Tuhan dengan Allah ya. Allah itu Tuhan. Putra itu Sama. Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Sama atau tidak? Saya bilang. Coba keluaran 7 ayat 1 Bang biar Kalau Sabar di- Bro kalau Roni. di- Keluaran 7 ayat Sabar 1. Bro Roni. Sabar Bro Roni udah. Nggak butuh aku nggak butuh pahlawan kesiangan di sini. Lanjut Bang Kotan. Apakah Tuhan itu dengan Elohim sama atau tidak? Begini ya. Konsep Tritunggal, kalian harus ikuti pembahasannya. Kalian jangan tarik-tarik jauh. Ah, gimana Allah tuh gimana? Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. 3 Tuhan dong. Dalam tiga pribadi berbeda, satu hakikat. Assalamualaikum Bang Tristan. Tuhan. Kalau 3 pribadi Mereka itu ada berapa berbeda-beda. Mereka berbeda-beda, tapi tidak bisa dipisahkan. Tuhan? Ah, 3 pribadi itu berapa Tuhan? Pribadinya 3, Pak Demian. Hakikatnya 1. Iya. Betul. 3 pribadi Bapak mau Tuhan, tanya itu 1000 berapa kali juga Tuhan? jawabannya akan tetap sama. Pribadinya 3, hakikatnya 1. Hakikatnya 1. Kalau kamu sama saya hakikatnya Bapak berapa? kalau Bapak menganalogikan dengan 3 orang kita, 3 manusia, hakikatnya sama 1, 3 manusia itu tidak Ya kan, sama. berarti nggak ada Bapak bedanya. mencontohkan, menganalogikan 2 hal yang berbeda. Makhluk dengan Enggak, kan penciptanya. gini, 3 pribadi 1 hakikat. Kita semua di sini juga 1 hakikat. Intisari Ya, kita betul. itu, substansi kita itu sama dari tanah. Kita berberapa ini? Ada 2, 4, 6, banyak ini kan. Kita semua Oke. ini ada pribadinya ganda, tapi substansi kita itu sama. Jadi Betul. substansi kita itu satu. Itu sama aja Betul. kayak Tuhanmu tuh. 3 pribadi, 1 substansi. Jadi kalau 3 Tidak bisa pribadi itu 3 Tuhan. Sama kayak Tidak. manusia mau 10 pribadi ya 1 substansi ya banyak manusia. Iya, sekedar informasi nanti Bang Tristan sama Bang Burundi ya. Ya, silakan lanjut Bang Kotan dan Bang Bezdi. Siap. Salam dulu nih. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Lanjut. Lanjut. Oke, Kita saya maju nggak. lagi. Baru nih, sebentar ya setelah ini baru nih ya. Tenang aja baru nih, santai-santai. Ini Marsion. Lanjut Besi, lanjut. Oke. Ada Marsion di sini ya. Oke, saya mau tegasannya Pak Bang Kotan, gini Bang. Kali lagi saya tanya, yang menjadi hakikat itu Elohim atau Tuhan, Bang? Aduh, buka KBBI deh, hakikat itu apa? Kok masih pertanyaannya itu mulu? Ya udah, sama ya antara Tuhan maupun Elohim sama gitu ya. Oke? Sama atau tidak? Elohim itu kan panggilannya, panggilan Elohim, Adonai. Allah atau Ya, Tuhan, Tuhan sama atau saja. tidak? Ini orang sempit kali pemikir. Allah atau Tuhan Poinnya sama apa sih? Poinnya apa? Ya tinggal jawab, Allah sama Tuhan sama atau tidak? Sama, dah untuk biar Sama, cepat oke. aja. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, coba baca. Oh, baru bawa ini dari tadi kayak apa? 1 Korintus? 8 ayat 6. Dari tadi langsung ke sini aja, Pak, nggak usah muter-muter. 1 Korintus 8 ayat 6. Apa yang mau ditanyakan? Di situ ada berapa Allah? Kita baca aja ya, Pak. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, Oke. yang olehnya segala sesuatu telah jadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke. Anda bilang tadi Allah maupun Yesus sama gitu ya? Allah maupun Tuhan sama, benar? Ya kan? Ya, Sekarang saya masuk dengan kata Tuhannya. Di situ bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu Ya. Tuhan. Apakah Yesus ini adalah hakikat? aduh, pertanyaannya kenapa begitu sih? Hakikat itu
dia intinya apa gitu loh? Apakah dia Tuhan begitu, Pak Bezi? Hakikat itu keberadaannya, esensinya. Benar apa salah? Benar. Bapak Benar. jangan tanya lagi apakah Yesus itu esensi. Iya. Apakah Anda mengaku Yesus itu esensinya? Siapapun nggak bisa jawab pertanyaan Bapak itu. Apakah Yesus esensi? Masalahnya Tidak ada yang bisa makanya jawab saya itu, Pak. berkata tadi bro, kalau Anda Tritunggal, Anda nggak mungkin mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sama dengan Allah, nggak mungkin. Masalahnya Anda nggak tahu cara memaparkan Tritunggal, akhirnya lo bingung sendiri ketika lo ditanyain, dan lo mengaku itu pertanyaan Anda itu nggak bisa dijawab karena narasimu, makanya lo bingung dengan pertanyaan orang. Lo diajarin dari tadi sok-sok paham. Aduh. Apakah Yesus itu esensi? Siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak itu? Tidak ada. Esensi itu artinya bukan dia Tuhan, bukan. Esensi itu intisarinya. Dia apa gitu loh, Pak Bezi? Iya justru itu makanya saya bilang tadi kepada Anda, di dalam pemahaman Tritunggal yang menjadi esensi itu adalah Elohim atau Allah. Ya kan? Lo nolak sama aja dengan Tuhan. Ya udah kita pakai kata Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, tuh Yesus Tuhan itu adalah Yesus, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Ya kan? Sekarang yang menjadi keberadaan atau yang menjadi intisari apakah Yesus? Karena dia adalah satu-satunya Tuhan. Lo malah bingung. Allah Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Terus pertanyaannya apa lagi? Ini orang. Berapa Tuhan itu, Bang? Ya gini Bang, saya luruskan bentar ya Bang. Jadi gini, Tritunggal itu bahasa Latinnya gini, stress personae una substantia depresi non sperpat. Lanjut. Benar, 3 pribadi berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Itu artinya kan, sudah saya terangkan dari tadi. Betul. Artinya itu Bang. Coba Pak Bezi berangkat dari definisi itu saja. Apa yang mau ditanyakan? Tidak usah pakai istilah-istilah yang membuat Bapak sendiri tidak mengerti akhirnya. Dari definisi itu saja berangkatnya pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan dari definisi itu? Oke. Ya makanya saya tanya ke Anda dulu, yang menjadi intisari dari pemahaman Tritunggal itu siapa? Allah apa Tuhan? Gue bilang sama saja. Bentar Bro Besi, dia mau tanya artinya itu. Jadi depresi non sperpat, Bapak tahu nggak artinya apa? Seperempat. 3 pribadi berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi seperempat. Santai Bro Ben, santai. Masa harus aku sih yang ngajarin Jadi itu kalau orang-orang ini? depresi itu Bang, depresi itu bukan dapat dibedakan Bang, tapi depresi dalam bahasa Latin itu artinya berbeda Bang. Berbeda dengan dapat dibedakan apa? Bedanya. Kalau dapat dibedakan itu Pak Demian. artinya sesuatu yang sama tapi bisa dibedakan dengan hal yang lain. Tapi kalau berbeda, kalau udah berbeda ya nggak ada kesamaannya, berbeda sama sekali gitu loh, nggak ada kemiripannya gitu Bang. 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang dapat dibedakan. Apa bedanya? Bukan dapat dibedakan, 3 pribadi yang berbeda. Kalau dapat dibedakan kan ada kesamaannya. Coba semua kasih pengertiannya. 3 pribadi yang berbeda dengan 3 pribadi yang dapat dibedakan itu sama nggak? Beda, karena sama. gini, Tertullian ini dia itu lebih kepada Triteos daripada Trinitas. Tritunggal, sorry. Karena doktrin Tritunggal yang sekarang itu modern sebenarnya. Nah, dalam tesisnya kan dia bilangnya Trinitas, bukan Tritunggal gitu. Bukan tri apa, kalau tri 3 yang tunggal itu bahasa Latinnya apa ya, saya lupa. Nah, perlu tahu nggak sama arti aja, arti dari Trinitas? Trinitas itu apa artinya? Dari kata trinus atau trias artinya Trinitas 3. sama Tritunggal tuh ya sama pengertiannya Pak Demian. Oh, beda. Beda. Coy. Borong. Jadi trinitas itu dari kata trias, bahasa Latin artinya 3. Nah, Bukan Dan- 3 tapi dan- 1, bukan. Ya, Kemudian, oke deh. Trias dan unitas. Unitas coba. itu artinya apa unitas? Unitas kesatuan. Nah, jadi 3 yang apa? 3 yang menyatu. 3 yang kesatuan. Astaga, 3 Trinitas yang dengan Tritunggal kesatuan. masih
masih nggak tahu artinya sama Aduh, atau kalau enggak. Tritunggal itu 3 yang satu, kalau Trinitas itu 3 yang kesatuan. Aduh. 3 yang kesatuan dengan 3 yang satu itu apa bedanya Pak Demian? Kalau kesatuan itu artinya ada beberapa yang disatukan. Tapi kalau tunggal itu satu, dia nggak disatukan gitu loh. Nggak ada beberapa yang disatukan kalau tunggal. Gak ada yang lain, satu-satunya dia gitu. Tunggal. Betul. Satu. Wah. Ya, kalau unity itu ada 3 entitas atau 3 variabel yang disatukan, makanya disebut unity, kesatuan. Betul. Tapi kalau Unite. tunggal itu tidak terbagi-bagi oleh entitas apapun, beda. Kayaknya perlu Baru belajar tahu saya masalah Tritunggal ini dan orang Trinitas deh, beda. menurutku. Iya, Bang Kotan harus belajar lagi. Kalau dulu kan saya kan guru Tritunggal, Bang. Iya. Beri sampel. Jadi gini, Lanjut. memang benar yang katakan Demian. Emang awalnya itu Tertullianus itu mengajarkan Trinity ya, dari kata trias ya atau trinus dalam. Itu artinya emang 3. Mereka percaya dengan 3 Tuhan. Konsep 3 tapi 1 itu baru muncul di 1522. Ketika gereja memasukkan Johannin Koma ke dalam kitabnya Erasmus yaitu Textus Receptus, baru konsep itu lahir, dimodifikasi Trinitas itu. Betul. Jadi kalau ente nggak tahu Textus Receptus itu apa, itu terjemahan bahasa Latin ya, Bang ya? Textus Receptus pakai Greek. Oh, enggak, yang apa namanya bahasa Latinnya apa? Vulgata. Vulgata ya. Yang itu kan dimasukin Vulgata ya, Bang ya? Jadi kan kalau kita lihat di Ya, selamat Di malam kodeks. Bang Francis. Ya, lanjut. ya, kalau kita lihat di kodeks tertua kan cuma tertulisnya gini aja. Thank you. Lain Iya. kali lah nanti ya. Sama Bang Ben terbiasa. aja, Ibu Burundi sama Bang Ben aja. Ini Bang Kotan kayak stuck deh, soalnya dia nggak tahu Tritunggal Trinitas. Oke, Nggak silakan. apa-apa. Bukan nggak Buat tahu itu. Tritunggal. Itu kalian yang dari definisi aja. Aduh. Definisi apa? Ya, Bang, Hakikat di apa situ, emang definisi kamu? ganti pemain. Sekarang Bang Ben sama Bu Burundi, temanya Tuhan 3 ngaku 1. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Marsion ini Kalau Bu Gamelan, Boruni Marsion ini itu dia Marsion. Bu Boruni nama Marsion. Marsion dia. Marsion. Gimana? Bang Franciscus, selamat malam. Bang Franciscus, dibuka mic-nya. Ya, malam. Islam atau Kristen, Bang? Ya, selamat malam. Islam atau Selamat Kristen? malam. Ya, Islam atau Kristen? Islam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak, sebelum diturunkan satu slot untuk Kristen. Silakan. Nah, saya kan mualaf dulu kalau ada yang permisi lah ya. dibilang Tritunggal. Apa itu tapi? Temanya itu Tuhan 3 ngaku 1 ya? Iya. Ngaku 1. Ya, Bang, jangan lama-lama, ya Bang. pusing. Pusing. Ya udah pusing. Nyimak di bawah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke. Pegangan kalau pusing pegangan Bang. Astagfirullahaladzim. Kita lagi. Oke, lanjut Bang Ben sama Iya, ya itu tadi. Jadi benar yang dikatakan Demian bahwasanya Tertullianus itu dia membuat konsep Trinitas itu bukan berarti 3 tapi 1, memang 3. Trinitas itu dari kata trinus atau trias dalam bahasa Latin. Artinya 3, memang ada 3 entitas. 3 entitas Tuhan. Baru konsep itu dimodifikasi menjadi 3 tapi 1 ketika tahun 1522 saat Erasmus memasukkan tambahan pada Johannin Koma itu. Itu baru dimasukkan. Baru konsep itu berubah, dimodifikasi menjadi 3 tapi 1. Itu. Ya, kemudian gini Negaranya. lagi, Bang. Jadi kalau awalnya kan ini personae, kemudian di abad ke-5 konsili apa gitu, kemudian diganti menjadi hipostasis tuh. Betul. Lanjut Bang Kodam. Jadi hipostasis union. Betul. Ayo Bang Kotan, ditanggapi silakan. Iya. Bang Kotan tadi Bagi menurut definisi saya Trinitas sama Tritunggal sama. sebentar. Gak ada bedanya Tadi itu. definisi hakikat itu apa ya, Bang Kotan? Ini siapa yang ngobrol lagi ya? Bang Yas. Saya cuma nanya aja supaya nggak salah. Apa?
mundur-mundur lagi topiknya. Iya lanjut aja, nggak Masalah apa-apa. kitab Saya lagi nanya ya. dulu definisi hakikat itu apa bang, supaya kita sama gitu loh. Tapi jadi maaf ya Pak, bukannya mau ini ya. Ya jawab aja apa gitu kok, simple kok. Jawabnya terus lanjut Iya. gitu loh. Biar topiknya nggak lari-lari. Enggak, abang jawab aja terus udah langsung abang lanjut gitu. Ini Tuhan tiga ngaku satu ini begini Pak, biar jelas kita berdebatnya. Itu Bapak di pihak yang memakai buku mana? Waduh. Kami yang tauhid Pak, Tuhannya satu. Oke lanjut Bang Ben sama Bang Kotan ya, silakan. Oke, tauhid. Berarti tidak mengakui Tritunggal. Begitu ya. Loh, bukannya Yesua juga bilang gitu, Pak? Di Markus 12:29 itu ehad juga Tuhan. Ehad itu artinya apa, Pak? Ehad itu Ehad satu, bukan Bang. ahad, kan? Ehad, Stayim, Slosa, RBI, Kamishim, Shefa. Satu, Bang. Ehad itu artinya, bukan kesatuan, Bang. Dalam bahasa Ibrani. Sama seperti kayak di kitabnya Bapak kan. Ahad kan, bukan Ya, wahid. satu, bukan Jadi wahid itu kesatuan. beda dengan ahad kan. Kesatuan, nah. Inilah dia kesatuan. Sejak kapan, Bang, ehad itu kesatuan, Bang? Pakai kamus bahasa Ibrani mana ini, Bang? Saya bingung ini, Bang. Kalau kesatuan ya kalau kesatuan. Iya, ahadim Kalau di atau ahdud. di versinya Kalau Bapak kan dalam bahasa ahad Ibrani. kan. Kalau kesatuan kata bindanya itu ahdud, Ahadim. ehadud. Ahadim atau ahdud. Kalau kesatuan atau unity itu dalam bahasa Ibrani, bukan ehad. Ehadud. Kata bindanya ehadud, kalau jamak adjektifnya itu ehadim. Ahadim. Ahadim sama ahdud. Nih Bang Kotan nih ada Billy tuh, Wanas tuh, ajar tuh. Gimana? Nah ini ada Bill. Gimana ini Bill? 3 katanya Bill. Bingung saya Bill. Jadi kemarin saya lihat Demian, ini Edis sudah mengaku bahwa Tuhan itu ada 3. Wow. Edis, saya acung jempol. Apologet Kristen yang jujur, bertuhan 3. Mau apa lagi? Gimana Bang Ada- Kotan tuh? Ada Tuhan yang di dalam rahim Maria dan ada Tuhan yang tidak di dalam rahim Maria. Ada berapa Tuhan itu? Wah, Dan ada Tuhan yang monitor, yaitu Tuhan Roh. Ada berapa Tuhan? 3. wah. Bentar, ini Romualdo bukan? Iya Romualdo itu bang. Oh iya, lanjut. Saya gurunya. Tapi kalau Romo Aldo itu dia lebih mirip ke Tritya subordinat loh konsepnya dia. Betul. Jadi ada Tuhan yang menjadi subordinat Oke. dari Tuhan yang prima Ben, causa. ini Bang Koban ini kan nyari Wanas, tuh ada Billy gimana tuh, Bang Koban? Mau sama Billy gimana? Mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Wa qala aidan wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa qala aidan qala fakhrij minha fa innaka rajim. Allah berfirman kepada iblis, keluarlah kalian dari surga karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya engkau menjadi makhluk terkutuk itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Wa qala aidan wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan aku Allah angkut mereka di darat dan di laut, dan aku beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan aku lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang aku ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sadaqallah
Maha benar Allah. Saudara-saudara, di sini Isya, saya izin sejenak untuk ibadah yang pada intinya yang ingin saya sampaikan, iblis itu adalah makhluk terkutuk, maka naiflah mereka, naaslah mereka yang bernasib menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kembali saya serahkan kepada host, saya izin sejenak 10-15 menit untuk ibadah dan sekaligus berlindung dari iblis yang terkutuk. Silakan. Siap. Ini ada Erik. Selamat malam Erik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Kian, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Erik. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Siap, sama-sama. Ucapan yang sama, Bunda. Ya. Halo, Dan Suma, monitor deh. Lagi Isa dulu. Di Yesus pernah berdoa di bukit. Dia berdoa pada siapa? Ada dua opsi. Berdoa kepada dirinya sendiri sebagai keteladanan yang dia tinggalkan kepada manusia. Opsi yang kedua, dia berdoa kepada Tuhan yang lain. Opsi mana yang kau pilih? Pertanyaan saya belum dijawab. Yesus berdoa pada siapa? Pilih opsi yang pertama, berdoa kepada dirinya sendiri sebagai keteladanan. Apakah kau memilih opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Dia berdoa pada dirinya sendiri. Kalau begitu jawaban kamu untuk apple to apple, dia berdoa kepada siapa? Macet. Bukan macet, Pak. Ya, silakan itu jawab. Itu basicnya di mana? Atau ginilah paling kuatnya nih, paling kuatnya. Ketika Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis. Sudah satu-satu dulu, jangan kemana-mana. Kalau kamu, kita sama-sama menjawab. Jangan mau lari, nggak bagus begitu, bro. Itu pengecut. Kalian Tritunggal itu adalah orang pengecut. Bertanya lalu lari. Ya, kalau menurut kamu dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri atau dia berdoa kepada Tuhan yang lain? Kalau di Tritunggal, ketika Yesus berdoa itu, kita tidak bingung, Pak Billy. Ya. Karena karena konsepnya Tritunggal, dia berdoa kepada Bapa. Jelas, dia tidak mungkin berdoa pada sendiri. Untuk apa berdoa pada dirinya sendiri? Betul. Artinya Bapa itu adalah diri Tuhan Yesus atau bukan? Begitu kita mengatakan kita berdoa, Yesus berdoa pada dirinya sendiri, tidak akan make sense itu, Pak Billy. Kalau begitu Tuhan Yesus, dia berdoa kepada Bapa, saya terima. Yang pertanyaan saya, apakah Bapa itu adalah diri Tuhan Yesus atau diri yang lain? Sebentar. Begitu Bapak bilang Bapak menerima dia berdoa kepada Bapa, coba definisikan Bapa pada saat dia mendoakan itu. Sebagai apa Bapak saya menerima, saya tidak bantah. Saya terima pernyataan kamu. Sebagai apa Bapak di situ? Anda yakin? Saya nggak tanya, bro. Apakah Bapak itu adalah dirinya sendiri atau diri yang lain? Bapak itu kan adalah Tuhan dan Elohim. Yesus adalah Tuhan dan Elohim. Apakah dia berdoa kepada Tuhan yang lain? Kau setuju atau tidak? Bukan pada yang lain. Oke, Bapak itu dirinya Tuhan Yesus atau bukan? Pribadinya maksud Anda? Iya, Bapak itu diri Tuhan Ini Yesus pribadi atau yang bukan? berbeda. Saya tanya, apakah Bapak dengan Tuhan Yesus adalah pribadi yang sama atau berbeda? Beda. Pribadi yang berbeda. Oke, berarti tentunya. diri yang lain dong. Karena itulah dia bisa berdoa. Oke, sekarang saya Padanya. bertanya sama kamu. Ketika Tuhan Yesus berdoa, apakah Bapak berdoa juga? Kalau kita tidak bingung, Pak Billy, Ya, Anda yang akan saya bingung dengan tanya, pertanyaan apakah itu. ketika, ya sabar, apakah ketika Tuhan Yesus berdoa, apakah Bapak juga berdoa? Ya tentu tidak, Pak Billy. Berarti mempunyai dua kesadaran yang berbeda, betul? Dua pribadi Iya, dua kesadaran yang berbeda. pada saat itu, kesadaran. Iya, dua kesadaran yang berbeda, betul? Kesadaran Apakah sama Tuhan definisinya yang berdoa dengan
Apakah sama Definisi Tuhan yang berdoa dengan kesadaran. Tuhan yang tidak berdoa adalah dua Tuhan yang sama atau beda? Mereka hakikatnya Tuhan satu. Saya tanya, apakah Pak Tuhan Billy. yang berdoa dengan Tuhan yang tidak berdoa adalah dua Tuhan yang sama atau berbeda? Itu pribadi yang berbeda. Bapak mau tanya Oke, mau berarti dua ngegas Tuhan kau. 30 Sudah ribu kali selesai juga kita. jawaban saya akan Sudah sama. selesai. Nggak usah lari-lari ke sana. Jadi ada ketika Tuhan Yesus berdoa, Bapa tidak berdoa, itu dua kesadaran yang berbeda. Kamu sudah jatuh dua Tuhan yang sama, dua Tuhan yang berbeda. Kau itu sudah menjadi politeisme. Makanya saya bilang Tritunggal itu adalah Terlalu orang yang cepat tidak mampu lompatannya Pak berpikir. Billy. Terlalu cepat lompatannya menyatakan tiga Nggak Tuhan. ada, nggak Terlalu usah cepat. loncat-loncat, nggak ada ya loncat-loncat sini. Fair itu. Terlalu cepat Itu lompatan fair, ya. Anda. Itu fair. Apa yang disimpulkan sama saudara Billy karena Anda menjelaskannya itu Terlalu cepat. terbata-bata, nggak jelas. Pak siapa Pak Kotan? Terbata-bata bukan berarti tidak jelas Pak Aldo. Enggak, Anda itu ya kalau ditanya ya, apakah Yeshua punya Tuhan? AIU macet. Harusnya bilang punya. Itu Ya Bapak jelas. saja yang berdebat di sini silakan. Bapak saja yang berdebat di sini silakan. Gantikan saya. Bapak Saya mengatur nggak saya berdebat, untuk hanya seperti menjelaskan Bapak. kepada rekan-rekan di sini apa yang tercatat di dalam naskah. Yeshua sendiri bilang, aku akan pulang kepada Abi wa Abulak Elahi wa Elahak. Itu dalam Udah Aramaik. deh, nggak usah macam-macam pakai bahasa-bahasa. Karena Nggak usah Yeshua ahli itu berbahasa bahasa. Aramaik. Nah, kamu ini nggak ngerti Aramaiknya apa gitu. Seakan-akan Nggak usah Yeshua itu ngerti-ngerti berbahasa bahasa deh Pak. Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Semua juga nggak ngerti Nah, di itu sini. dia masalahnya. Kekristenan Masalahnya di di mana? Indonesia memakai terjemahan yang salah. Makanya kamu itu dalam menjelaskan konsepnya juga salah-salah. Tritunggal ini bukan hanya dari terjemahan, dari dulu juga sudah ada Pak. Dari bahasa awalnya juga sudah ada. Jadi Bapak berpikir Tritunggal ini karena salah terjemahkan. Bukan Pak. Bapak Dari dulu juga sudah Bapak ada. gereja itu konsili Tritunggal atau Trinitas? Atau Trinity? Ini lagi, sudahlah. Makanya kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ribut, bro. Belajar dulu kau yang banyak. Saya nggak belain oneness, saya nggak belain Trinitas. Cuma saya menginginkan ya, orang-orang Kristen ataupun siapapun yang ingin tahu ajaran Yeshua, pelajari bahasa Yeshua. Dan pada saat bahasa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dengan baik. Jangan ngasal-ngasal sehingga ajaran yang diterima di sini jadi berbeda sama aslinya. Oke Pak, nanti saya datangin Pak Billy aja deh. Nggak enak begini di forum orang lain ya. Makasih ya. Waduh, Oke, salam, Bang salve. menyerah nih, Bang Koda nyerah dia. Kabur. Ya itulah tadi mana ini Wanes atau pendukung Wanes atau pendukung Tritunggal kayak gitu. Kalau Gumasak ini politis Gumasak ini. Jadi Bang Gumasak ini semua malaikat itu adalah Tuhan. Semua nabi itu adalah Tuhan. Pokoknya pejabat Lanjut, surga Bang adalah Gumasak. Tuhan. Semua pejabat surga Tuhan. Lanjut Bang Gumasak. Oke, sama siapa? Itu sama Billy di samping. Oke. Siapa yang bertanya? Atau Billy yang bertanya atau saya bertanya? Saya nggak tahu apa kitab ateis. Ngapain saya bertanya ke kamu? Jadi, Bukan saya ateis, selaku makhluk waras memiliki banyak junjungan. Politeis, bukan ateis, politeis. Jadi Tuhan artinya junjungan, ya. Jadi sebagai makhluk waras, saya mengakui ada banyak oknum-oknum yang sangat di atas saya. Jadi kenapa malaikat surga juga lah Tuhan atau junjungan saya? Karena mereka berada jauh di atas saya. Jadi orang gila, pengikut iblis,
merasa dirinya paling atas atau setara dia cuma satu oknum di atasnya. Itulah kelompok iblis. Ya, catat itu. Jadi menurut Bible satu oknum hanya ada satu oknum yang hanya satu oknum di atasnya, itulah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus cuma satu karena dia Tuhan nomor 2, junjungan nomor 2. Ya. Jadi kenapa Yesus juga adalah junjungan saya? Karena memang mereka di atas saya. Para malaikat surga juga adalah junjungan saya karena mereka jauh di atas saya. Para nabi kudus juga junjungan saya. Para nabi kudus junjungan saya karena mereka jauh di atas saya. Tuhan artinya junjungan. Dan Ini hanya lebih, iblis ya. dan pengikut iblis yang junjungannya cuma sebiji. Ini lebih mendekati naskah asli. Iya, jadi Ini hanya Pak iblis siapa dan ini? pengikut iblis yang junjungan sebiji. Saya nggak tahu nih Pak siapa yang lagi bicara nih. Ya, siapapun sini yang merasa Gumasak, junjungannya cuma si biji, pengikut iblis. Ini lebih mendekati ajaran asli Yesua. Walaupun Bapak ini saya yakin nggak ngerti Aramaik, tapi ini lebih mendekati. Ya, nggak ada istilahnya ajaran yang keluar dari mulut Yesua Tuhan cuma satu. Tuhan itu banyak memang. Junjungan artinya junjungan, cuma junjungan yang nggak biasa, junjungan sangat. Jadi Tuhan artinya sangat Tuhan ya. Bapak sangat tahu nggak junjungan. Tuhan dalam Aramaik? Bapak tahu Tuhan dalam Aramaik apa nggak? Tahu nggak? Saya jelasin dulu, Pak Aldo, sabar Pak Aldo, saya jelasin dulu. Minta waktu Pak Aldo. Oke. Jadi Tuhan itu banyak, oke saya sepakat. Junjungan, ketika nanti lempar kata Tuhan, junjungan. Diam dulu. Oke. Malaikat Tuhan, Abraham juga Tuhan, saya sepakat. Tuhan itu banyak. Karena Tuhan itu bermakna sebagai kepenguasaan. Elohim itu banyak. Sang pencipta disebut Elohim, Musa diangkat menjadi Elohim, saya juga Elohim, banyak. Tetapi sang pencipta yang dipanggil Bapa, ya jadi Bapa itu bermakna sebagai sang pencipta ya. Kepada Tuhan Yotevave. Apa masalahmu dengan itu, Bro? Juga jadi gini ya, menurut Bible ya. Bedakan dulu sang maha pencipta dengan sang pencipta ya. Bisa bedakan. Oh, nggak bisa dibedakan. Sang maha pencipta itu, sang pencipta ya itu. Kenapa dia disebut maha? Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan Yotevave. Jadi ketundukan kami kepada satu nama Yotevave. Dan Tuhan Yotevave adalah Tuhan Yesus bagi kami. Selesai. Sebagai ajaran iblis. Sebagai kepenguasaan dia adalah Tuhan, sebagai otoritas dia adalah Elohim, sebagai sang pencipta dia adalah Bapa kita. Selesai. Oke, kalau lah Yesus kau bilang sang maha pencipta, bukan sang pencipta ya, sang maha pencipta. Karena sang maha pencipta itu adalah oknum yang pembagian level A, level B. Kau ini kayak mau pakai sekolah aja, pakai A, pakai B. Mau kayak apa pun aku. Saya ini dengan kami ini, pencipta Ya, dengan sang maha pencipta. Bedakan sang maha pencipta dengan sang pencipta ya. Biarin dia jelasin dulu seperti apa konsepnya, nanti baru ditelaah beda seberapa beda gitu. Lanjut. Nah, jadi kalau ada maha, makanya ada tanpa maha. Dari Tritunggal dulu. Apa? Apa yang kau tanya? Udah Bapak lanjut aja. Kayak gimana sih, saya juga pengen tahu lebih dalam nih. Kenapa ada kata maha? Nah, kalau memang nggak penting kata maha itu, kenapa kita tempelkan? Karena memang ada maha pencipta, ada cuma pencipta, sang maha pencipta, sang pencipta. Maha tinggi dengan tinggi. Orang tinggi, orang maha tinggi. Jadi ada di situ levelnya ya, ada hierarki di situ, ada namanya relatif, ada komparatifnya ya. Paham ya? Nah, sang maha pencipta adalah oknum yang menciptakan para sang pencipta. Ya, gitu. Oke, saya punya pertanyaan. Oke. Apakah menurut Yesua orang-orang Yahudi itu Tuhan atau bukan? Hanya orang-orang yang bertuhan kepada oknum lah, makanya dia disebut. Segini loh, Tuhan atau Tuhan Ya, itu kan itu sederhana, yes or no ya. Ini enggak, pertanyaan. karena gini yes or loh. no. Anda jawab dulu yes or no.
baru nanti ada penjelasan. Sekali lagi saya ulang nih. Pertanyaan saya sederhana. Menurut Yeshua, orang-orang Yahudi yang mau rajam dia itu Tuhan atau bukan? Tidak. Itu udah bertentangan sama perkataan Yeshua. Tapi saya hormati ya pandangan Anda. Nanti saya kasih tahu di mana Yeshua bilang orang-orang Yahudi itu adalah Tuhan. Bagi siapa? Anda ngerti bahasa Aramaik nggak? Enggak, karena gini, Tuhan atau junjungan itu saya sebut kepadanya saya. Saya tanya, Anda ngerti bahasa Aramaik nggak? Saya nggak ngerti, tapi nggak penting bahasa Aramaik sama saya. Nah, kalau nggak penting sekarang giliran saya jelasin supaya Anda nih belajar. Yeshua itu tidak pakai bahasa Indonesia. Orang Yahudi, Yesus tidak merasa di bawah orang Yahudi. Ya, ngerti saya. Tapi Yeshua tidak pakai bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Aramaik. Kalau dia datang ke tempatnya Bapak, mungkin pakai bahasanya Bapak. Dia nggak datang ke sana, Pak. Dia datangnya itu 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah komunitas Yahudi yang berbahasa sehari-hari Aramaik. Kalau Anda nggak tahu, belajar. Jadi ini kata Tuhan atau Tuhan itu kan sapaan hormat kepada yang kita jumpai. Selamat pagi Tuhan. Belajar. Selamat pagi Tuhan. Kalau nggak ngerti belajar. Artinya yang mulia. Kalau ngerti jelasin. Jangan jelasin bahasa Indonesia. Kita semua orang Indonesia. Jangan jelasin bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia. Anda bicara ajaran Yeshua, saya juga. Bedanya, Anda nggak ngerti, saya ngerti. Jadi masalah, jadi kayak mana? Jelaskan yang kau tahu, jelaskan. Nah, itu dong. Dari tadi kayak Yeshua tuh ngomong di Yohanan 10 ayat 34, ya. Yeshua berkata kepada mereka, bukankah tercatat dalam Taurat kalian, aku telah berkata kalian adalah Tuhan-Tuhan. Ya. Bukan Tuhan kawan, Allah, Elohim. Nggak ada Allah, nggak ada Elohim. Elohim, ya. Elohim. Nah, Anda udah lari daripada teks. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Gara-gara itulah, makanya menurut Yesus, saya lah seorang Allah. Ya. Nggak ada Allah, Pak. Anda cari sampai botak sariawan, nggak ada Allah. Artinya pengertiannya gini loh. Yang salah. Memang nggak ada kata Allah di bahasa Aramaik. Kasih waktu saya dulu jelasin. Anda mau terima atau tidak, nggak apa-apa. Sekarang Anda ini mau mengizinkan saya menjelaskan atau enggak? Silakan kawan. Oke, ya. Di sini jelas Yeshua itu bicara dalam Aramaik, dalahe aton. Dalahe itu bentuk jamak dari Allaha. Ya, Allaha kalau di dalam bahasa Inggris God. Nah, kalau jamaknya itu diganti Pak. Di dalam Aramaik. Jadinya gods di dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak lihat di Yunaninya jadinya theoi. Ya, bentuk jamak dari theos. Nah, kita ini sekarang berbahasa Indonesia. Defaultnya, ketentuannya pada saat kita diskusi dengan orang lain di dalam republik ini. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang tepat. Nah, kata Allah paling mendekati di dalam KBBI kita adalah kata Tuhan. Salah kau, total. Sabar Gumasak, biar selesaikan Aldo. Kau mengikuti narasi Islam. Saya nggak selesaikan dulu gitu. Lanjut Aldo, lanjut. Hubungannya Islam sama Kristen nggak, sebenarnya ini adalah masalah bahasa. Siapa di antara kita yang paham bahasa? Tuhan bukan Allah. Tuhan memang bukan Allah. Ini dua kata yang berbeda makna di dalam KBBI. Ya. Tuhan ya di dalam Aramaik pada saat itu adalah Allaha. Ya, cuman maknanya itu sebenarnya berbeda dengan kata Tuhan di KBBI. Cuma pada saat kami menerjemahkan yang paling mendekati kata Allaha adalah kata Tuhan. Salah kau itu, jangan kau ngarang. Saya coba kasih waktulah saya nih 30 detik lagi ya. Setelah itu Anda boleh bantah.
Sabar Pak Gumasak. Lanjut Aldo, di-mute dulu Gumasak. Ya. Kata Allah itu adalah bentuk jabatan tunggal. Jamaknya Allahe. Kalau Allah di dalam KBBI, di dalam kamus Arab dan di kamus bahasa Inggris, kamus manapun, tidak ada bentuk jamaknya. Jadi tidak bisa dipakai Allah menjadi Allah di dalam bahasa Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh LAI, Allah huruf kecil. Itu penistaan agama. Artinya berhala-berhala jadinya. Nah, sementara yang Yeshua maksud adalah Tuhan-Tuhan, sosok-sosok yang berotoritas. Jadi yang paling mendekati, mengganti Allahe di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan-Tuhan. Dengan demikian, konsep Tuhan satu itu gugur kalau kita mencari informasinya dari kitab Injil kanonik. Ya, Tuhan satu itu ada di dalam tulisan Paulus. Contohnya 1 Korintus 8 ayat 6. Tapi kalau lihat di dalam kitab-kitab Injil mustahil ada, karena kami yang nerjemahkan, Pak. Ya, orang Indonesia yang bisa Aramaik itu cuma 5 orang. Salah satunya tuh ada di dalam tim penerjemah kami. Kalau Anda mau bantah, belajar dulu Aramaik. Baru Anda bisa bantah. Ya. Bang Diman, mohon maaf jangan terjeda Bang Diman, nanti rungkat. Oke, lanjut Bang Aldo. Ya silakan coba. Kalau Anda mau bantah, saya dengerin. Saya mau belajar dari Anda yang gampang. Jadi gini, dalam terjemahan bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Dalam terjemahan Allah, God, Tuhan, Lord, itu aja. Gak usah pakai gaya-gaya segala macam. Waduh. Sederhana, ambil dua Bibel, Enggak usah kalau definisi kata dari kamus, enggak dari Bible. Bible mana? Bukan, Bibel itu enggak perlu kamus. Sekarang gini, ambil 2 ayat. Misalnya gini Gumasak, izin ya, gini Gumasak. Jadi ketika kita bicara tentang etimologi ataupun terminologi dari sebuah diksi, kalau Anda dari scripture, Anda harus pakai original text. Itu pertama. Sekarang gini loh, si Aldo ini kan belum selesai. Sabar. Biar bisa jadi itu edukasi buat Anda. Terus kedua, secara akademis dengan kaidah linguistik, yaitu menggunakan leksikografi, yaitu kamus. Anda boleh pakai kamus apa aja yang terverifikasi untuk mengetahui etimologi maupun terminologi atau definisi dari kata tersebut. Jadi Anda tidak bisa menggunakan antara terjemahan versus terjemahan. Tidak bisa. Kalau Anda mau menggunakan, Anda harus gunakan original text, bukan terjemahan. Itu hasil akhir tidak pernah bohong. Hasil akhir adalah terjemahan, bukan dari Bibel itu. Sekarang gini kawan, ambil KJV, ambil TB, udah, ambilkan ayat per ayat, kata per kata. Maka Tuhan adalah Lord, Allah God. KJV itu dari Yunani. Saya akan ambil ya Yunaninya supaya sekarang Anda gini, gak bisa usah baca. dengan kenyataan yang ada, itulah hasil akhir, tidak akan pernah bohong. Ambil. Anda tahu nggak kalau KJV ini dari Yunani? Jangan-jangan Anda nggak tahu lagi. Nih, nggak usah pakai kayak gitu-gitu. Sekarang gitu, saya bilang hasil akhir tidak pernah bohong. Ya hasil akhirnya Anda baca dari tim terjemahan LAI. LAI itu ngundang saya untuk jadi konsultan. Dengarkan gini loh, yang sudah tertulis sekarang di Bibel ya, yang teman-teman. Inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Aku menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, ini jadi dulu, yang Al-Quran itu Arab, bahasa Arab yang Al-Quran. Iya, bahasa Indonesia Arab itu hanya bahasa manusia. Gitu kan? Tapi buktinya saya nggak mengerti Al-Quran ini bahasa Arab. Karena kamu bukan umat Islam. Loh, harusnya kan gampang. Orang Islam di Indonesia ini berapa persen yang nggak tahu bahasa Arab? Sekarang kamu mengerti bahasa Arab kan nggak ngerti tuh. Jadi kamu paham terjemahan kan aja. Katanya agar mengerti. Iya. Siapa Mana yang mengerti kamu di situ? Kata kamu di situ siapa? Kamu. Kata kamu di situ siapa?
Inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kamu di situ siapa? Agar kamu di situ siapa? Wih. Yang lain coba siapkan sapu. Sapu lidi, yang lain tolong. Mana ini kalau di mute kan udah berarti udah nggak berani lagi berdebat sama aku. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Udah, bukan itu permasalahan kita, ini kontradiksi dalam Quran, bukan membahas bahasa Arab, tulisan hidayah. Oh iya, jadi Al-Quran itu Udah, yang kontradiksi itu bahasa Arab berarti. Surah itu kan, makanya tadi yang mana ini sebenarnya rival saya ini. Tentukan dulu lah, ada si ini, ada si ini. Aduh, ya ampun. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang lain siapkan sapu ya. Terus yang lain siapkan dahak. Oke, aduh kalian ketakutan banget menghadapi saya ini. Silakan, Al-Quran itu bahasa Arab. Iya, siapa yang sebenarnya siapa yang Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Udah mulai ini kan dimati-matikan ini. Al-Quran itu bahasa Arab. Yang mana yang kontradiksi? Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Kan kebiasaan orang Muslim ini mulai dimute-kan. Penyembah Kristus mengatakan Al-Quran kontradiksi. Ya, inilah lucu nggak tuh jangan kemana-mana lah dulu kamu apa. Ya, silakan tunjukkan surah ayat berapa yang kontradiksi menurut Anda. Di Juma ya yang dikatakan Gurunda itu ya. Aku lihat dulu. Saya sendiri ya orang yang paling ditakuti Kristen se-Indonesia. Silakan. Sebentar. Ingatlah. Kontradiksi dengan surah apa? Kontradiksi dengan surah apa? Iya, sebentar dulu, makanya kita Ali baca Imran kontradiksi dengan surah apa? Ayat berapa? Iya, sebentar dulu. Ini kubacakan. Enggak, sebutkan dulu yang kontradiksinya yang Sebenarnya mana. kau bisa nggak sih Baru diskusi kamu yang isi. benar, jangan mute-mute kan? Justru saya bertanya, apakah Anda bisa bertanya? Bertanya aja Anda susah. Ini dulu saya bacakan dulu, baru kalau Anda ingin membahas kontradiksi, kalau Anda ingin membahas kontradiksi, contoh kontradiksi itu dengar, saya menyebut Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Galatia 3 nomor 13, Yesus disebut makhluk terkutuk. Mana yang betul? Hamba suci atau Kristus terkutuk? Nah, itu baru kontradiksi. Disebutkan dulu. Jangan kamu membahas isi. Yang kontradiksi itu yang mana? Yang kontradiksi yang mana? Kabur dia. Takut dia dihantam sapu. Yang kontradiksi itu, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kontradiksi dengan inilah Kristus mati terkutuk di atas tiang salib. Tuh kontradiksi. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya siapa yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Kontradiksi dengan dia Kristus tergantung terkutuk di atas tiang salib. Itu kontradiksi. Akulah jalan kebenaran, akulah hidup. Kontradiksi dengan Kristus mati terkutuk di atas salib. Itu kontradiksi. Satu jalan kebenaran, satu terkutuk. Itu kontradiksi namanya. Jadi kalau Anda membahas Al-Quran, sebutkan surah apa, ayat berapa, kontradiksi dengan surat apa dan ayat berapa. Itu namanya diskusi ilmiah. Izinkan kami untuk menjawab. Begitu. Kalaupun Anda takut untuk ditanya tentang kontradiksi, karena semua yang ada di dalam Bible itu kontradiksi semua. Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Yesus Kristus anak manusia di dalam Yohanes 1 nomor 51. Kontradiksi dengan Galatia 1 11 12. Yesus bukan manusia. Itu kontradiksi tuh. Kontradiksi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kontradiksi dengan kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Itu kontradiksi itu. Ya.
Jadi kalau mau berdiskusi dengan kami para apologet, mari diskusi dengan ilmiah. Kang, habis ini saya turun, nanti dinaikkan lagi akunku yang setia. Siap, Guru Ndak. Karena ini sasaran tembaknya nih. Ini ancaman global Bang Suma 01 ini adalah malaikat maut buat mereka. Pakai akun yang Nanti biasa diturunkan aja, aja. Guru Ndak. Siap. Bahaya soalnya rawan ini. Ayo teman-teman gaspol, tap layarnya teman-teman ya. Jadi ya tadi dia mau membawa, jadi dia framing dulu. Ternyata yang dia mau bahas itu terjemahan, bukan Al-Quran. Jadi kita harus luruskan dulu kontradiksi Al-Quran. Nah, terus saya bantai dulu dong. Yang mana yang anda maksud nih? Ternyata terjemahan. Nah, terjemahan itu bukan Al-Quran. Dibacakan datanya oleh Bang Juma. Terjemahan itu yang bahasa Arab karena diturunkan dalam berbahasa Arab. Jadi harus kita luruskan dulu. Berarti kita diskusi mengenai bukan Al-Quran tapi terjemahan Al-Quran gitu. Terus dia bawa surah Ali Imran ayat 45. Nah, ditanya kontradiksinya dengan Ali Imran 45 dengan apa? Langsung gitu, langsung dia membacakan terjemahannya. Mestinya kalau Al-Quran ya dia bacain isqalatil malaikatu ya Maryam, apa itu ya? Begitu kira-kira bunyi ya Maryam innallaha yubassiruki. Itu ya di kalimat itu ya Banyu. Ya itu. Mestinya dia baca itu dulu, bukan terjemahannya. Begitu kira-kira teman-teman. Inilah siap. Kucluk-kucluk yang naik nih begini nih. Dan saya tambahkan Bang Hadi, mohon izin. Ya, Isa. Membahas Al-Quran itu bukan hanya dari sisi bahasa. Oh, Al-Quran itu bahasa Arab, terjemahan itu bahasa Indonesia. Bukan sesederhana itu. Ini saudara Kristen harus paham ini. Termasuk si Kucluk, si Edis ya. Al-Quran kalau mau dikritisin, kudu harus menguasai ilmunya dulu. Setelah paham ilmunya, lalu menemukan kesalahan di sana, baru dikritisin. Kalau belum memahami kemudian ilmu adab at-tilawatul Quran, jidalul Quran, amzalul Quran, aqsamul Quran, tanazub ayatul Quran, i'dazal Quran, bada'il Quran, nasik wa mansuk, ma'rifatul muhkam, wal mutasyabih, wujuh wa nazair, i'rabil Quran, gharibul Quran, tajwid, qiraat, asbabul nuzul, tawarikul nuzul, mawatin nuzul, nahwu, sharaf, balaga dan seterusnya. Nggak bisa Anda itu mendapatkan kelemahan di Quran, itu nggak bisa. Kudu harus memahami disiplin ilmu tadi sebagai alat untuk memahami kalamullah. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia, itu bahasa pencipta langit dan bumi. Maka kudu memiliki ilmu dulu, baru bisa paham tentang ilmu Quran. Kalau cuman modal congor, membahas kitab yang termaterai, ya mana mungkin bisa Cak Kangkung. Tak bisa paham antara manusia dengan hantu aja kalian susah. Memahami antara Kristus asli dengan Kristus palsu aja kalian susah. Kayak mana mau paham kalimat Allah? Kalimat Allah ini nanti kau kayak gila, nanti kayak Edis. Ilmu ndak sampai, nafsunya tinggi, semangatnya tinggi, ilmu secuil, adanya gila. Gitu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen saya ini, ilmu tertingginya, pemahaman tertingginya tentang Quran itu ya seperti lulusan STT Nias. Itu yang tertinggi tuh. Sahabat Bahar, syukran. Itu yang tertinggi ilmunya tuh. Bagaimana mungkin mau berdiskusi membahas Al-Quran? Apalagi berbicara mengenai kontradiksi. Nenekmu kiper 7 turunan. Bahas Quran kontradiksi. Baca ejaan huruf hijaiyah aja nggak bisa. Alamak. Ngadi-ngadi, pembual, pemimpi. Diskusilah dengan ilmiah sesuai dengan taraf pemahaman saudara. Minta dijelaskan. Dijelaskan. Bang, tolong jelaskan Al-Quran surah Ali Imran misalnya. Jangan pula Anda yang menjelaskan. Bedakan dengan terjemah. Kalau terjemahan yang Anda pahami, silakan. Mari kita uji.
pemahaman Anda terhadap terjemahan itu. Sama seperti saya ketika memahami terjemahan Bible Anda penyembah makhluk terkutuk. Salah Anda itu. Buktikan kalau salah. Bahwa kalian itu menyembah makhluk terkutuk. Mana? Buktikan kalau yang Anda sembah mati di atas tiang salib itu tidak terkutuk. Buktinya terkutuk kan? Nah, makanya di Islam itu dilarang. Islam sangat dilarang menyembah setan yang terkutuk. Karena hanya setan yang terkutuk di atas muka bumi ini, kata Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu wahai iblis, keluarlah kamu dari surga karena sesungguhnya kamu adalah makhluk terkutuk. Jadi siapa yang menyembah akun dulu, ya. Pasti kena tombak. Jadi siapa yang menyembah makhluk terkutuk sama dengan menyembah cetan. Ya, saya pamit saudara-saudara. Nanti kita jumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganti akun dulu. Aduh, akunnya 200 sekian ya. Aduh, ya, pasti kena tombak itu. Itu akun besarnya, itu akun besar. Moderator tolong dipantau ya. Gurunda di bawah dan Banpol Debat tolong digenapin dulu 1K teman-teman, baru 800. Di follow dulu yang Banpol Debat. Ini akun cadangan saya teman-teman ya. Ya, ada Bang Gabriel sama siapa ini? Papa Lele. Selamat malam. Itu Banpol Debat punya Akang. Ya, punya Akang. Ini baru keren. Gaspol, Gurunda Gaspol. Saya lagi, muncul. hore. Natur Datang yang lagi. kedua, teman-teman. Ini sudah kuat ini. Yang 02 ini kuat. Biar didoser sama Oten ini nggak jatuh-jatuh dia. Kenapa? Dia habis belajar ilmu kebal. Tombak tidak mempan, teman-teman. Mau tombak apapun mereka pakai nggak akan mempan dengan 02 ini. Antidoti ya? Antidoti. Percayalah. Mudah-mudahan harapan saya itu betul. Ini ada Gabriel. Gabriel dibuka mute-nya sama Papa Lele. Muslim apa Kristen Papa Lele? Kalau Gabriel ini oteng, ini coteng. Gabriel. Dibuka Gabriel. Halo. Pas cuma mau nge-report kok Gabriel. Ya Gabriel, silakan. Sini saya ngatur. Oke. Makasih. Saya tadi dengarkan narasi-narasi Bang Juma yang mana dia menghafal, mengetahui isi-isi Alkitab, tetapi pemaknaan-pemaknaannya adalah sesuai dengan kehendak dan yang diinginkannya sendiri, sesuai dengan yang ditafsirkannya dan dikait-kaitkannya agar menjadi salah, bukanlah seperti yang kami imani. Jadi Jumane nggak ubahnya seperti orang asbun aja dia, asal bunyi. Kalau membuat cerita-cerita kayak gitu Juma, kalau yang lain siapkan sapu. Menjelek-jelekkan isi Al-Quran pun bisa semua orang dikait-kaitkannya. Langsung aja Bunda Rahma siapkan air seember. Sebentar. Kita ambil topik aja Juma. Kita ambil topik aja. Langsung ke topik. Ya, saya tanggapi boleh. Sebentar aja lah. Silakan saudara, silakan. Juma, ya, tadi aku mendengar klaim Allahmu, kau klaim menciptakan langit dan bumi. Oh, sorry. Gabrul. Enggak, soalnya narasinya Gabrul, jadi cocok lah dengan namanya. Lanjut. Apa itu? Lanjut Bang, lanjut. Aku tanya lah dulu kau. Oh, buktikanlah dulu bahwa Allahmu itu maha kuasa apa kemahakuasaannya yang dilihat dibuktikan langsung oleh manusia. Dia menciptakan alam semesta ini. Itu siapa yang lihat dia menciptakan? Anggaplah itu sama-sama semua Tuhan ngomong kayak gitu. Kamu melihat nggak Tuhan menciptakan?
Kamu pernah melihat Tuhan menciptakan? Tuhan dengar Juma, boy. Oke, Tuhan silakan kami Anda juga, buktikan. anggaplah dulu Elohim juga menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya Yahudi. Allah Subhanahu. Itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tuh. Jangan kau bawa. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu Kristus. Coba buktikan Kristus menciptakan. Coba silakan. Silakan saudara. Kamu buktikan Kristus yang makhluk roh itu menciptakan segala sesuatunya. Silakan. Moderator yang di bawah kerja. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi ya. Kau bawa Tuhanmu sendiri si Kristus itu. Adalah Tuhanku Kristen. Jangan jadi kau hakim atas kami. Kristus Tuhanmu. Yang gini Juma. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu itu Kristus. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Juma. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah menjadi bayi. Saudara, saya giliran saya ya, giliran saya. Anda diam. Anda diam. Oke, silakan. Gantian. Jadi di dalam Islam itu yang terkutuk itu iblis. Di dalam Kristen yang terkutuk itu Kristus. Kebalik. Salah. Kalau di Islam, sabar dulu gantian kita Bang Juma, masuk gini bang. Sabar, konfirmasi sama aku bang ya. Bunda Rahma siapkan air 1 ember, tolong. Sebentar. Di dalam Air panas, sama aku. Dengarkan dulu saya, habis itu Anda keluar lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan kutukan yang ada pada iblis itu menimpa sampai hari kiamat. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Kristen diajarkan yang terkutuk itu Kristus. Jangan lari topik. Buktikan tidak akan pernah saya lari topik. Maha perkasa. Tidak akan pernah lari dari topik. Tuhan saya mengutuk iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maha perkasa yang dilihat oleh umatnya. Kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Tuhan saya yang maha kuasa mengutuk iblis. Sedangkan kamu sabar. Sedangkan kamu Tuhanmu makhluk terkutuk. Oke, sekarang kamu jelaskan, kok bisa sembahanmu terkutuk? Jawab. Saya diam. Ingat pertanyaan saya. Ingat pertanyaan saya. Kenapa sembahanmu terkutuk? Silakan. Gantianlah, mananya. Selesaikan dulu Juma pertanyaanku tadi, baru ku jawab pertanyaanmu. Kapan Tuhanmu pernah membuktikan keperkasaannya terhadap umatnya? Di mana dia membuktikan eksistensinya dia perkasa itu? Alam semesta ini eksis. Bolak-balik alam semesta ini bosan aku dengarnya. Yang dilihat jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Dengar, itu abstrak, jawaban abstrak itu. Jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Aku tanya dulu, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Yang menciptakan aku tanya kau, kapan Tuhanmu membuktikan bahwa dia perkasa di hadapan umatnya? Ini aku Allah yang maha perkasa, ku buktikan keperkasaanku di depan matamu. Alam semesta, bapak kau alam semesta, Allah. Kucing pun bisa mengklaim itu. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman kami. Oke? Bukti Allah Maha Kuasa. Tengoklah alam semesta ini diatur sedemikian rupa dan Tuhan kami kemudian yang real di depan mata umatnya, dia maha perkasa. Oke, itu jawaban saya. Nah, sekarang giliranmu menjawab. Dengar Juma. Yang di dalam Al-Quran Yesus kalau tidak membuktikan dia maha perkasa, ku lempar Alkitab itu. Ku bakar, ku injak-injak Alkitab kalau Yesus tidak membuktikan dia maha perkasa. Detik ini ku bakar gereja itu.
Tapi karena dia membuktikan dia Urusanmu, adalah Allah, itu dia urusanmu maha lah perkasa itu. di depan semua orang. Urusanmu lah itu, urusanmu Yesus lah itu. mengatakan dia maha perkasa, bukti maha perkasa dia ada di depan mata orang, bukan ngarang-ngarang cuman. Oke, baik. Artinya gini. Oke, artinya gini. Ketika di dalam kitabmu diterangkan Yesusmu itu maha perkasa, Jawab maka ini kan pertanyaanku, Anda ingin Juma. membuktikan. Pernahkah Allah Anda ingin membuktikan dia maha perkasa? Dia Jangan ngaku membangkitkan Allah Yesus. tapi nggak maha perkasa di depan mata orang, di depan mata Dia umatnya. membangkitkan Yesus. Dia membangkitkan Yesus. Dia Yesus berdoa membangkitkan kepada Yesus. Tuhanku. Siapa? Oh, sorry, kami nggak kenal Allahmu itu, bos. Sorry, Ji. Buktinya Sorry, bertaburan namanya di dalam kitabmu. Nggak malu, nebeng. Kami nggak kenal Anda. Coba Sorry. kamu baca kitabmu. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Makanya. Ayo. Agamamu ayo. besar karena nebeng sama kami. Sadar kau, Juma. Oh gitu. Jadi maksudnya Karena di dalam nebengnya agamamu di dalam sama kitabmu Yesus, itu tidak mengambil nama maka Tuhan kau kami agak ya. besar-besar agamamu ini. Kalau nggak nebeng, nggak ada apa-apanya agamamu itu. Nah, sudah, kamu hanya mau modal congor, saya diam aja. Silakan lanjut. Oke lah, turunlah aku nggak bermutu cakapmu, Juma, ngarang versimu sendirinya, bosan dengarnya. Nggak logik. Pendapatmu pribadi hanya menyesatkan, membolak-balik, melintir. Sekarang saya tanya kau dulu, Oten. Sebentar saya atur lagi ya. Kenapa dikeluarin? Nggak bisa Bang Handi mau diskusi apa dengan anak monyet kayak gitu. Dia maunya Tuhan kita Allah turun seperti Yesus. Terus Tuhan kita jadi bayi, dihantam pentungan, diludahi, ditampar. Itu maunya kayak gitu. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang mau menjadikan Tuhan saya makhluk. Lebih baik saya diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang gila kayak gitu tadi. Karena kalau kita berbicara, kita nggak dikasih ruang untuk berbicara. Nanti saya pote-poten, banyak yang sakit hati nanti. Makanya aku bilang sama Bunda Rahma, siapkan air 1 gentong, nanti siram air. Tema kita, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan iblis itu adalah makhluk terkutuk. Aliteng menyembah Kristus terkutuk. Dari sini aja sudah ketahuan. Kalau dia mengatakan Yesus Maha Perkasa, emang lu ketemu Yesus? Di mana kau lihat Yesus? Oh, dilihat sama orang-orang Yahudi yang melihatnya kan? Baca Talmud. Di Talmud Yesusmu itu disebut apa di situ? Seperti itu. Silakan, ada Oteng yang tidak modal congor, naiklah kita diskusi. Tadi dia ngomong gini, kalau Yesus itu tidak maha perkasa, dia akan injak-injak Bible. Mau bakar